Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Syafira dengan NIM 0305202048 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pantun dan puisi. Sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi puisi. Pembahasan pertama mengenai pengertian puisi. Puisi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dari kata poetes yang berarti pembentukan, pembangunan, dan pembuat, sedangkan dari bahasa Latin dari kata poeta yang berarti membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Dengan seiring berjalannya waktu, kata puisi berubah menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan. Nah, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis puisi. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum berapa jenis puisi? Nah, betul, jawabannya ada 5 jenis puisi. Yang pertama ada mantera, yang kedua pantun, yang ketiga talibun, yang keempat syair, dan yang kelima gurindam. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui pengertian puisi dan jenis-jenis puisi. Sekarang kita akan mengetahui apa aja sih unsur pembentuk puisi. Yang pertama ada hakikat puisi, yang kedua ada metode puisi. Di hakikat puisi terdapat tema atau arti, rasa, nada, dan tujuan. Sedangkan di metode puisi ada diksi, imajinasi atau daya bayang, kata konkret, gaya bahasa, dan irama dan sajak. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui frase puisi. Apa itu frase? Frase adalah pengungkapan kembali tuturan bahasa dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Frase puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, frase terkait, dan yang kedua, frase bebas. Frase terkait yaitu mengubah puisi menjadi frasa dengan cara menambah sejumlah kata dalam puisi sehingga kalimat puisi mudah dipahami. Frase bebas yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Nah, ini merupakan contoh puisi yang berjudul Aku, karya dari Khairil Anwar. Nah, kita masuk ke materi pantun. Pembahasan pertama mengenai materi pantun yaitu pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Setiap lariknya berisi dari 4 kata. Yang baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, baris ketiga dan baris keempat disebut isi. Pantun merupakan karya sastra yang menarik untuk diketahui. Pembahasan kedua mengenai jenis-jenis pantun. Pantun terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pantun anak-anak, yang kedua, pantun orang muda, dan yang ketiga, pantun orang tua. Pantun anak-anak terbagi menjadi 2, pantun bersukacita dan pantun berdukacita. Pantun orang muda terbagi menjadi 6, pantun dagang, pantun muda, pantun jenaka, pantun perkenalan, pantun beribah hati, dan pantun berkasih-kasih. Sedangkan pantun orang tua terbagi menjadi 3. Yang pertama, pantun nasihat, yang kedua pantun adat, dan yang ketiga pantun agama. Ini merupakan struktur teks pantun. Mengeksploitasi struktur teks pantun. Pulang memancing saat fajar, baju celana penuh lumpur. Saat muda rajin belajar, pasti tua hidup makmur. Pulang memancing saat fajar disebut sampiran. Baju celana penuh lumpur disebut isi.
Saat muda rajin belajar disebut sampiran, pasti tua hidup makmur disebut isi. Memahami kaidah kebahasaan dalam teks pantun. 1. Dalam sebuah pantun dapat disampaikan dengan sempurna. Seseorang yang melantunkan pantun harus jeli menempatkan kata-kata tertentu. Penempatan diksi yang tepat menjadi sangat penting. Kedua, dalam pantun sering ditemukan kata kiasan, yaitu bahasa yang digunakan pelantun untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yang secara tidak langsung mengungkapkan makna. Ketiga, struktur pembangun pantun selanjutnya adalah imajinasi atau citraan yang dihasilkan dari diksi atau bahasa kiasan dalam pembentukan teks pantun. Ini merupakan contoh pantun. Pergi ke laut untuk berlayar, udaranya dingin seperti es. Kalau kamu rajin belajar, pasti kelak akan sukses. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taatlah selalu perintah Tuhan. Demikian pembahasan saya mengenai materi puisi dan pantun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.